Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory yang rilis di tahun 2005. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Film berawal memperlihatkan kita pada sebuah pabrik coklat legendaris yang sedang beroperasi dalam membuat banyak coklat untuk para pelanggannya yang berada di seluruh dunia. Lihat betapa keren dan tertatanya setiap proses satu demi satu dari pembuatan coklat tersebut. Dijamin tak ada kuman yang hinggap. Sangat higienis karena pabriknya menggunakan sistem elektronik yang canggih, ya guys ya. Setelah semuanya ready stock, produk itu pun segera dikirimkan. Sementara di sisi lain, ada seorang bocil lelaki yang sangat miskin, namun rumahnya berada tepat di tengah-tengah kota. Sang ayah bekerja sebagai seorang buruh di pabrik pasta gigi dengan gaji yang cukup rendah, alias sangat jauh dari kata kecukupan. Oh iya, bocil tadi bernama Charlie Bucket. Di rumah kecil dan sederhana banget itu, ia tinggal bertujuh. Ada Charlie beserta ayah ibu, dan 4 orang tua yang masing-masing merupakan kakek neneknya. Saat malam tiba, barulah ayah dia pulang sambil membawa sesuatu untuk Charlie. Hi, Dad. And the pain was terrible, yet okay. Habis itu, sang kakek menceritakan ke dia mengenai masa lalunya, yang dimana si kakek ternyata pernah bekerja di bawah naungan seorang pengusaha coklat terkenal saat ini. Ia adalah Willy Wonka. Di situ ia menceritakan segala yang dia ketahuinya selama bekerja di sana. Beberapa inti dari itu ialah Wonka yang sangat jenius dalam hal menciptakan rasa-rasa baru. Akan tetapi di balik kesuksesan tersebut, pasti ada aja orang yang iri dan dengki padanya. Alhasil, resep coklat Wonka berhasil dicuri oleh seorang mata-mata. Out to India and build him a colossal palate with a chewing gum that never lost its flavor. Di sela-sela makan malam keluarga kecil di rumah mungil mereka, Charlie terus memberi pertanyaan mengenai pabrik coklat milik Wonka itu. Ia sangat penasaran tentang bagaimana cara pabrik itu beroperasi hingga kini, semenjak Wonka meng-PHK semua karyawannya kala itu. Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah lalu memberi jawaban simpel yang mengatakan bahwa itu semua masih menjadi misteri sampai sekarang, ya guys ya. But it didn't close forever. It did close, Charlie, and it seemed like a very long time. Such as I feel like I've eaten. Nobody knows, Charlie. It certainly is a mystery. Saat semua warga sedang tertidur pulas, anggota Wonka lalu memanfaatkan situasi untuk menyebarkan selembaran kertas ke seluruh dunia. Kertas tersebut merupakan sebuah informasi pengumuman untuk para warga yang menyatakan bahwa Wonka akan mengundang 5 orang anak beruntung dari seluruh penjuru dunia guna berkunjung ke pabrik miliknya nanti. Bahkan salah satu dari mereka berhak menerima sebuah hadiah khusus yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya, alias di luar nur banget. Setelah mendengar informasi pengumuman tadi, para warga di seluruh dunia pun sangat antusias menyambut rencana Wonka tersebut. Lihatlah betapa viralnya produk coklat itu. Semua orang saling berebut untuk membeli satu demi satu kemasan coklat.
dengan harapan mereka bisa menemukan golden ticket yang berada di salah satu kemasan coklat itu. Singkat cerita, sudah 2 orang bocil yang berhasil mendapat golden ticket. Masing-masing dari mereka bernama Augustus dan Veruca. I've decided to allow 5 children to visit. I just hated to see my little girl feeling unhappy like that. Mengetahui cerita tentang bagaimana cara mereka berdua sampai bisa menemukan golden ticketnya, hanya membuat Charlie sekeluarga menjadi minder. Mengapa demikian? Karena keluarga mereka baru membeli coklat Wonka saat ulang tahun Charlie saja. Itu pun cuma 1 kemasan, karena bagi mereka coklat itu merupakan cemilan eksklusif, dikarenakan harganya yang cukup mahal. Sepulang kerja, seperti biasa orang tua dia membelikan 1 buah kemasan coklat Wonka sebagai hadiah ulang tahun. Charlie, present tonight. Find the ticket herself. Don't worry about it. Here you are. Tepat di malam ini, Charlie hendak membuka 1 kemasan coklat miliknya. Dan semua orang di rumah tersebut sangat berharap bahwa ini adalah hari keberuntungannya juga. Akan tetapi semua harapan mereka tadi sirna seketika. Akibat nyatanya di dalam kemasan Charlie tak menemukan apapun, hanya terdapat coklat itu sendiri. Demi menghibur semua dari mereka, ia lalu membagi coklat itu menjadi beberapa bagian, kemudian diberikan kepada mereka untuk dinikmati bersama. Besok paginya, Charlie membawa pulang sebuah koran yang memberitakan bahwa 2 orang bocil telah berhasil menemukan golden ticket Wonka. Dengan kata lain, berarti hingga kini sudah ada 4 golden ticket yang ditemukan. Tersisa 1 lagi, ya guys ya. Si bocil tadi bernama Violet, merupakan anak wanita yang memiliki kemampuan dalam hal bela diri. Yang lain bernama Mike, adalah anak lelaki yang sangat jenius. Bahkan ia hanya membeli 1 kemasan coklat saja untuk langsung mendapatkan golden ticketnya. I'm a gun sure, mostly. But when I heard about these stickers, Derivative of the Nikkei index. A retard. Sementara di scene selanjutnya, ayah Charlie di PHK dari pabrik tempat ia bekerja sekarang. Akibat pabrik tersebut sedang melakukan modernisasi dengan menggunakan robot sebagai pekerjanya. Mendengar hal itu membuat sisi rumah menjadi murung tak karuan, layaknya orang yang tak memiliki semangat hidup lagi. Namun di waktu bersamaan, si kakek memberi uang tabungannya ke Charlie, guna dibelikan sebungkus kemasan coklat Wonka. But again and again, mereka tetap saja gagal mendapatkan golden ticket. Eliminating Mr. Bucket's job. Walaupun begitu, Charlie masih terus memiliki harapan bahwa dirinya pasti bisa menemukan golden ticket yang terakhir. Di perjalanan menuju pulang, tanpa sengaja ia melihat selembar uang kertas yang terdampar di pinggir jalan. Menyadari itu dapat membeli 1 kemasan coklat lagi, Charlie lalu bergegas ke toko untuk itu. Dan benar saja, karena tepat di saat ini ia akhirnya berhasil mendapatkan the last golden ticket Wonka, ya guys ya. Melihat hal tersebut, membuat para pembeli lain berencana untuk membeli tiket miliknya dengan harga yang cukup tinggi. Are you crazy? I'd give him $500 for that ticket. Di situ ia sama sekali tak mempedulikan setiap tawaran dari orang-orang sekitar, dan hanya berfokus untuk segera sampai ke rumah secepat mungkin.
guna memberitahu ke keluarganya tentang apa yang baru saja ia dapatkan. Sehabis mendengar kabar gembira itu, si kakek sangat kegirangan sampai-sampai dia melakukan sedikit tarian kecil dan lincah. Habis itu, sang ayah membaca keterangan yang tercantum di golden ticket tersebut, yang dimana setiap anak hanya bisa ditemani oleh satu anggota keluarga saja. The lucky finder of this golden ticket from Mr. Willy Wonka. Invite you to come to my factory and be my guest. Setelah berdiskusi secara seksama dan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya, di akhir si kakeklah yang ditunjuk sebagai pendampingnya nanti. Akan tetapi, seketika raut wajah keluarga Charlie berubah saat ia berencana untuk menjual tiket tersebut dengan harga tinggi, karena menurutnya, keluarga mereka lebih membutuhkan uang daripada sekedar pengalaman berkunjung. Mendengar pernyataan Charlie tadi, si kakek yang lain kemudian memberinya sedikit kata-kata nasihat yang ternyata bisa mengubah pemikiran dia. That's all there's ever going to Good. I bet someone else would pay more. You've got a factory to go to. Esok paginya, kini mereka berlima telah berkumpul sesuai jadwal yang telah diinstruksikan sebelumnya, tepat di depan pintu gerbang pabrik coklat milik Wonka. Akibat menunggu cukup lama, beberapa dari mereka pun mulai merasa cemberut. Saat waktunya tiba, pintu gerbang pabrik terbuka kemudian tertutup dengan sendirinya. Habis itu, mereka disambut oleh sekelompok boneka permen yang hendak mempersembahkan sebuah lagu sambutan untuk mereka semua. Daddy, I want to go in. Tapi sambutan tadi sama sekali tak membuat mereka semua di sana merasa terhibur, malah hanya termenung akibat kebingungan. Mengapa demikian? Karena tak lama terjadi sedikit insiden yang akhirnya merusak suasana. Yang dimana, semua boneka permen beserta seluruh aksesorisnya tiba-tiba terbakar, hangus tanpa sisa. Namun di waktu bersamaan, Wonka ternyata telah berada di tengah-tengah mereka sedari tadi sambil menyaksikan upacara penyambutan juga. Wasn't that just magnificent? I was worried it... Di situ selain kakek dari Charlie, tak ada satu orang pun yang percaya dan yakin bahwa orang tersebut adalah Willy Wonka, dikarenakan tingkah lakunya yang tak layak disebut sebagai seorang pengusaha sejati, akibat begitu kaku saat berbicara di depan umum. Lihat betapa anehnya setiap kelakuan Wonka, seperti orang yang baru saja keluar dari kandang. Bahkan ia sampai harus menyiapkan kata-kata tertulis untuk membantunya berbicara di depan mereka semua. Dear guests, greetings. You be up there. Well, I couldn't very well... Imagine how it would matter. Come quickly, Margie. Demi mempersingkat waktu kalian, kini kita telah tiba di akhir-akhir scene dari cerita kali ini, yang dimana Augustus, Veruca, Violet, dan Mike telah tersingkir kemudian dipulangkan, setelah masing-masing dari mereka gagal dalam melewati setiap cobaan yang memang telah dipersiapkan oleh Wonka untuk mereka berlima. Sebagai sang jawara, Wonka lalu mengantarkan Charlie beserta kakeknya kembali ke rumah, walaupun sempat merusak, but it's okay, ya guys ya. Where do you live? Selanjutnya, Wonka tanpa basa-basi langsung memberitahu keluarga Charlie mengenai hadiah khusus yang dijanjikan selama ini, yaitu Charlie akan menjadi penerus Willy Wonka. Tapi ketika mengetahui syarat wajib untuk itu ialah Charlie harus meninggalkan seluruh keluarga tercintanya dan tinggal bersama Wonka di pabrik coklat, ia pun menolak dengan alasan bahwa dirinya tak bisa jauh dari keluarga. Mendengar jawaban itu,
membuat Wonka sangat tak percaya. Ia lalu bergegas pergi. Entire factory. Me for anything. Not for all the chocolate and No, really, it's true. Because you see, a few months ago, I was having my... Beberapa hari kemudian, Wonka kembali mendatangi Charlie guna memastikan lebih lanjut mengenai jawaban sebelumnya, yang tak ingin meninggalkan keluarga demi apapun. Di situ mereka berdua lalu sepakat untuk berkunjung ke rumah kediaman sang ayah dari Willy Wonka. Saat baru tiba, saking lamanya tak bertemu, sampai-sampai ayahnya itu sama sekali tak mengenali wajah dia sekarang. Hingga pada akhirnya Wonka pun menyadari sesuatu di sana, yang dimana hati seorang manusia akan bersinar terang banget ketika mereka sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. You have an appointment? no. A family. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.